Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan rumah sahibul bait Bapak Syahrul, yang saya hormati para habaib, para asatid, yang saya hormati hadirin dan hadirat yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Allah yang Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk sama-sama menyelenggarakan Maulid Arba'in. Kita minta kepada Allah semoga Allah tetap memberikan kita nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Kita minta kepada Allah semoga Allah tidak cabutkan nikmat kesehatan dari kita sampai di hari akhir kita nanti. Amin Allahumma. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, pengikutnya dan semua umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini memberi contoh itu, orang yang memberi contoh itu banyak. Akan tetapi orang yang menjadi contoh tidak banyak. Memberi contoh mudah, ya tidak. Menjadi contoh itu susah. Allah telah memilih untuk kita, telah memberikan kepada hambanya pada saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Allah pilih Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai panutan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai hambanya Allah wajib, patut untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad, agar kita dapat meneladani beliau. Manusia mencontohi manusia, makbul, itu masuk A. Manusia mencontohi malaikat tidak bisa. Dikatakan di dalam Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini berupa syair, tauhid, pelajaran tauhid yang berupa syair. Jadi dibaca sama santri-santri kita di Pondok Al-Khairat Tanjung Selor, di pondok sini kita baca setiap sore. Siapa yang menghafalkan syair Aqidatul Awam ini dijamin masuk surga oleh penghafalnya. Jadi di dalam syair tersebut, di dalam Aqidatul Awam tersebut disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa Malaikat itu tidak punya ibu dan bapak.
La akla wala syurba. Dan juga la akla wal malakul ladzi bil abin wa la akla wala nauma lahum. Nabi itu tidak punya malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tidak makan dan tidak minum, tidak tidur. Manusia mencontohi malaikat tidak bisa. Manusia mencontohi hewan, yang memberi contoh itu tidak punya pikiran. Akan tetapi manusia mencontohi manusia, ini yang benar. Kita sebagai manusia mencontohi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad basyarun. Nabi Muhammad itu manusia, sama seperti kita. Walakin la kal bashar, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kelebihan yang khusus untuk Nabi. Ada orang katakan saya jenderal. Nabi Muhammad juga pemimpin perang. Saya pengusaha. Nabi Muhammad juga pedagang yang jujur. Saya kepala rumah tangga. Nabi Muhammad juga punya anak dan istri. Saya guru. Nabi Muhammad juga pengajar di kalangan para sahabatnya. Ini semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai manusia meneladani, mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu insan yang sangat istimewa. Para nabi yang lain juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mukjizat kepada mereka. Nabi Muhammad dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan Nabi Muhammad memiliki alfan wa mi'atin mukjizat. Mempunyai 2.200 mukjizat, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita coba rangkum, kita coba singkatkan. Kalau kita bahas 2.200 mukjizat pada malam hari ini, tembus subuh. Tembus subuh. Nah, saya yang dah hafal. Kita coba rangkum 2 mukjizat yang ma'ruf, yang banyak diketahui oleh orang. Diriwayatkan oleh Asma. Ada satu sahabat perempuan namanya Asma binti Uwais, kalau tidak salah ya, intinya Asma nama beliau. Suatu ketika setelah sholat asar, Asma melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat asar, Sayyidina Ali disuruh oleh Nabi untuk berjalan ke suatu tempat, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sebelum asar, Sayyidina Ali berjalan, diperintahkan oleh Nabi. Kemudian setelah sholat asar, Sayyidina Ali kembali kemudian duduk. Sayyidina Ali duduk, kemudian Nabi Muhammad datang, baring di pangkuannya Sayyidina Ali. Akhirnya di situ Nabi Muhammad tertidur di pangkuannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tidak berani membangunkan Nabi Muhammad, karena Sayyidina Ali mengetahui bahwasannya Nabi itu ketika tidur menerima wahyu. Jadi Sayyidina Ali tidak ingin ketika Nabi lagi menerima wahyu, beliau ganggu hingga terpotong nanti wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Tidak berani dibangunkan oleh Sayyidina Ali Nabi Muhammad. Sampai dekat maghrib, akhirnya Nabi Muhammad bangun.
Ketika bangun, Nabi Muhammad bertanya sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, as-salaital asar?" Wahai Sayyidina Ali, ente sudah sholat asar atau belum? Belum ya Rasulullah. Sayyidina Ali ternyata belum sholat asar, sudah mau maghrib. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Allahumma inna aliyan amsa fi khidmati nabiyyika fardudi syamsa lahu." Wahai Allah, sesungguhnya Ali ini terdesak sudah ini, belum sholat asar, dikarenakan dia berkhidmah kepada nabimu. Fardudi syamsa lahu, maka kembalikan matahari itu hanya untuk karena dia. Kemudian Sayyidah Asma yang meriwayatkan hadis tersebut, perempuan tadi melihat, "Wallahi ra'aitu syamsa halqatain, halqata fi fawqil jabal wa halqatun fi fawqil jabal al-akhar." Demi Allah, kata Sayyidah Asma, aku melihat, tidak, kata Sayyidina Asma, "Wallahi ra'aitu syamsa yarfa'u thaniya wa yusalli wa yatawadda Ali wa yusalli Ali wa yagrubu syamsa ila makanihi." Demi Allah, kata Sayyidah Asma, aku melihat matahari itu naik kembali sampai Sayyidina Ali itu berwudu, kemudian Sayyidina Ali sholat. Setelah sholat, matahari tersebut kembali terbenam. Ini merupakan mukjizat yang dilihat langsung oleh Sayyidah Asma dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kembali Pak, matahari itu kembali naik. Satu riwayat lagi, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bulan. Ketika itu Rasulullah ditantang sama kaum musyrikin. Ditantang, "Ya Muhammad, in kunta nabiyan haqqan, arina ayat." Wahai Nabi Muhammad, kalau memang ente ini nabi, betul-betul nabi, coba kasih lihat kami kekuasaan ente, kasih lihat kami keajaiban yang ente bisa keluarkan. Coba. Seketika itu Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, bal Allahumma shkukil qamar ila nisfin." Wahai Allah, tolong belah bulan ini menjadi dua. Para sahabat ketika itu melihat bulan itu setengah, satu bulan di atas satu gunung, satunya lagi di atas gunung yang lain. Fakabbaru sahabat. Ketika itu para sahabat semua bertakbir, Allahu Akbar. Mahada, apa ini? Orang musyrikin yang ada di situ juga ikut takjub. Kemudian keesokan harinya datang sahabat-sahabat yang lain yang habis safar, yang habis bepergian datang. Ditanya sama sahabat yang melihat tadi malam bulan itu, "Ente orang tadi malam lihat nggak bulan itu sesuatu yang terjadi tadi malam? Ente orang ada lihat sesuatu nggak?" Kata sahabat yang baru datang dari bepergian, "Iya, kami melihat bulan dua. Kami melihat bulan dua." Seketika itu mereka bertakbir kembali, Allahu Akbar. Akan tetapi para musyrikin tetap tidak percaya kepada Nabi. Apa yang mereka katakan? Innahu sihir. Sesungguhnya itu adalah sihir. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Idza iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Jika telah dekat hari kiamat, wansyaqqal qamar, bulan akan terbelah. Para mufassirin, para ahli-ahli tafsir mengatakan maksud dari ayat ini itu dia kisah yang tadi. Jadi ketika kejadian itu ternyata merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
Hari kiamat sudah dekat di zamannya Rasulullah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Para mufassirin mengatakan ini ayat yang dikatakan Allah bahwa tanda-tanda kiamat akan datang itu terbelahnya bulan. Ternyata di zaman Rasulullah meminta kepada Allah agar bulan tersebut terbagi. Ini merupakan mukjizat yang nampak di hadapan para sahabatnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, perkumpulan yang semacam ini merupakan suatu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya salawat kepada Nabi. Ulama mengatakan kullul amali baina raddi wal qabul. Semua amal itu antara ditolak sama diterima. Belum tahu kita nih. Baina raddi wal qabul, antara ditolak sama diterima. Illa salata ala rasul, kecuali berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa laha illa al qabul. Tidak ada selawat umatnya melainkan selawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kemudian di satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seorang umatku mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku, kemudian aku membalas salam umat tersebut. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.